Mbak Esa. Koreksi yang terjadi ini kan sebetulnya sudah sejak pekan lalu ya. Kita lihat koreksinya terus turun, IHSG meninggalkan level 7.000-nya, 6.900, 6.700. Secara mengejutkan IHSG di hari kemarin, IHSG menyentuh level 6.400-nya. Anda melihatnya sentimen-sentimen apa saja yang menyertai? Karena kalau kita lihat sih sebetulnya terkait dengan sentimen ya. Kita lihat Wall Street juga ambruk, bursa Asia juga koreksi gitu kan. Apa sebetulnya yang membuat IHSG ini cukup jauh loh Mbak ini koreksinya? Betul, kalau kita lihat memang baik semua ya sebenarnya pasar keuangan IHSG, rupiah, kemudian SBN juga sebenarnya ada di zona merah semua dari kemarin kalau kita lihat bahkan penurunnya mungkin kondisinya ini turun hawa-hawanya dan level-levelnya ini mirip justru di era pandemi ya kalau kita tarik agak ke belakang kalau kita lihat rupiah yang sekarang bahkan mungkin terburuk sejak awal pandemi sekitar April 2020 kemudian IHSG juga terendah sejak sekitar 2021 akhirnya kita juga ingat pada saat itu juga ada masih ada di pandemi ya sementara SBN-nya itu pun hampir 7% mungkin hari ini takutnya kita juga udah menyentuh 7% ya artinya semuanya merah memang semua sentimen sangat negatif walaupun sebenarnya ada satu sentimen positif ya untuk Indonesia sendiri khususnya mungkin minggu depan karena ada Ramadan biasanya ini kan jadi cuannya IHSG sayangnya di sebelum menjelang IHSG ini sebelum menjelang puasa ada banyak sentimen-sentimen negatif yang menghantui pasar kita ya pertama tentu saja bahwa Trump kemarin mengumumkan soal kebijakan tarif, dia akan tetap berlakukan tarif impor yang tinggi ke Meksiko, Kanada di awal Maret, artinya minggu depan ya, mulai akan berlaku di 4 Maret, kemudian juga tarif kepada Cina ini yang membuat pasar goyah ya sebenarnya kemarin kan kita berharapnya mungkin ada mundur karena Trump sempat bilang mungkin akan dievaluasi agak lama mungkin April atau apa tapi ternyata tetap pada pendiriannya di awal Maret kemudian juga ada persoalan kalau di dalam negeri ini kan ada persoalan kemarin yang lumayan soal di IHSG ya soal penurunan rating dan sebagainya kalau di rupiah memang karena ada outflow juga yang sangat besar ya dan kalau kita lihat indeks dolarnya juga menguat sangat tajam kembali ke 107 mungkin terkuat sekitar 8 hari terakhir memang semuanya mengarah ke negatif itu yang membuat IHSG, rupiah kemudian SBN juga berada di zona merahnya gitu. Baik, tapi menurut pandangan dari Mbak Esa sendiri ya, dengan koreksi yang terjadi saat ini, kita kan kalau melihat tantangan pasti ada peluang ya. Gitu ya. Nah di tengah koreksi-koreksi yang terjadi saat ini, apakah ini juga sebetulnya menjadi momentum yang tepat ya bagi para pelaku pasar atau investor, disclaimer on ya, untuk sebetulnya melakukan buy untuk saham-saham di sektor tertentu. Nah kalau dari Mbak Esa sendiri, apakah koreksi ini masih akan terus berlanjut atau sebaiknya investor ini wait and see terlebih dahulu? Atau mungkin kita masih akan melihat nih ke depannya sentimen-sentimen baik dari global maupun domestik akan seperti apa? Pada akhirnya kalau pasar itu tidak akan mungkin turun terus ya, pasti akan ada saatnya rebound gitu. Persoalannya adalah mungkin kapan karena sebenarnya kalau kita lihat mungkin kalau dalam waktu dekat ini sentimen-sentimennya akan datang terutama yang sangat kencang ya dari Amerika karena kita tahu ada Presiden Donald Trump yang tiba-tiba bisa mengeluarkan kebijakan yang mengagetkan dunia ya kalau kita lihat ada mungkin soal tarif dan sebenarnya ada kekhawatiran juga di investor Amerika ya terhadap ekonomi mereka karena beberapa indikator itu sudah menunjukkan perlambatan seperti kepercayaan konsumen kemudian juga ada persoalan di penjualan rumah juga inflasi melanda juga ya. Sebetulnya belum sesuai Betul, dengan klaim pengangguran juga naik jadi memang ada kekhawatiran ekonomi mereka melambat ini yang membuat Wall Street semalam pun semuanya kompak merah ya dan itu yang kemudian sentimen itu yang kemudian juga pasti mengalir ke global terlebih Trump juga akan sangat menegaskan soal kebijakan tarifnya artinya ini ke depan nih gonjang-ganjingnya memang masih akan besar gitu walaupun tentu saja akan ada rebound tapi mungkin kalau saya lihat ke depan masih agak susah ya karena mungkin dalam sebenarnya kalau kita lihat di minggu-minggu depan itu ada walaupun ada Ramadan biasanya mungkin consumer good naik tapi pertanyaannya apakah cukup kuat karena nanti malam pun pasar juga pasti akan melihat data dari inflasi PCE ya pengeluaran pribadi warga AS menjadi gong lagi nih kalau kemudian inflasinya susah turun lagi ini juga pasti akan menjadi daya yang negatif lagi ya sentimen negatif ke depan lagi ya kalau boleh saya lihat mungkin sebenarnya kalau secara fundamental banyak sekali perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus ya mungkin kalau kita lihat perbankan juga sebenarnya fundamentalnya masih bagus dan kalau kita lihat sebenarnya ya mungkin kalau Anda percaya bahwa ya udah saatnya masuk aja karena toh pada akhirnya pasar pasti akan rebound.
Baik, kalau kita lihat nih kan mayoritas indeks secara sektoral memang berada di teritori negatif begitu ya. Artinya juga pasar masih sama-sama akan wait and see. Tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya ini kalau berbicara mengenai koreksi yang terjadi di hari ini atau di sepanjang pekan ini akan ada peluang bagi IHSG untuk kembali rebound begitu ya. Di pekan hari ini nampaknya masih agak cukup susah ya. Kalau ya, saya lihat susah karena pertama yaitu ya sentimen dari eksternalnya sangat kencang sekali dan market pasti akan wait and see data di nanti malam ya soal inflasi pengeluaran pribadi warga AS. Artinya sangat susah untuk melihat peluang naik untuk hari ini. Termasuk juga rupiah. Terlebih kita lihat sebenarnya capital outflow-nya sudah sangat besar sepekan ini ya. Kemarin juga lebih dari 1 triliun. Artinya asing juga sudah menarik diri. Jadi biasanya kalau asing keluar kita investor lokal nih ikutan keluar dan kalau kita lihat agak susah mencari sisi positif mungkin di hari ini ya. Kalau kita lihat ada biasanya kan ada satu yang diharapkan menjadi sentimen positif. Mungkin kalau yang sekarang harapannya cuma minggu depan ada Ramadan, biasanya konsumsi orang kan habis-habisan akan besar sekali di Ramadan, itu akan mendukung perusahaan-perusahaan consumer good ya gitu. Baik. Bukan hanya IHSG yang kalau kita lihat berada di zona koreksi. Rupiah di peragangan saat ini menyentuh level 16.500-an begitu ya. Rupiah per dolar Amerika Serikat. Sebetulnya di tengah pelemahan rupiah yang terjadi saat ini, apa-apa saja yang perlu dicermati oleh para pelaku pasar? Yang pasti tidak hanya mungkin kita lihat lebih luas lagi selain pelaku pasar, pelaku bisnis juga ya di sini. Kalau pelaku pasar tentu saja melihat apakah ini seberapa lama sih rupiah apakah akan juga akan melemah dan fundamentalnya apakah sudah di undervalue seberapa jauh, dan saya rasa sih BI tidak akan berdiam diri ya kalau melihat rupiah terus jatuh terus, itu mereka pasti akan masuk dan mencoba untuk kembali membuat rupiah menguat. Dalam hal ini mungkin dengan cara intervensi pasar di SBN ataupun di pasar spot, pasti mereka juga akan melakukan itu. Yang mungkin menjadi lebih krusial adalah bagi para pelaku bisnis ya, karena ini sebenarnya rupiah volatilnya sudah terlalu volatil, menurut saya terlalu tinggi ya. Jadi ini yang membuat mungkin para pelaku bisnis itu sulit untuk membuat bisnis plan ke depan, yang rupiah di level berapa sih yang mereka akan digunakan untuk taruhlah impor, untuk membuat mereka menjual barangnya di level berapa, ini yang agak sulit ya, kesulitan karena rupiah ini melemahnya sangat cepat. Ini yang membuat yang harus diwaspadai ya. Kalau kita lihat mungkin rupiah melemah, tapi kita harus juga lihat volatilitasnya seberapa besar di sana. Gitu. Baik, kalau menurut Mbak Esa sendiri begitu ya, rupiah sendiri ini artinya kan tentunya akan ada beberapa sektor yang cukup terdampak ya dengan pelemahan yang terjadi pada rupiah saat ini. Di pekan depan, apakah rupiah masih akan terus melanjutkan pelemahannya atau masih ada beberapa hal lagi yang perlu dicermati? Sebenarnya yang perlu dicermati ke depan itu yaitu ya perang dagang sepertinya akan mulai di pekan depan ini yang sangat krusial sekali ya. Kalau kita lihat di tanggal 4 Maret kalau perang dagang memang akan benar mulai, saya rasa Kanada dan Meksiko takutnya tidak akan diam saja, dan kemungkinan Trump juga akan memberlakukan tarif baru ke negara lain. Ini yang membuat ketidakpastian akan meningkat di pekan depan ya, sangat krusial seberapa besar sih mungkin seberapa banyak negara dan seberapa besar tarif yang akan diberlakukan kepada negara mitranya. Kalau kita lihat sebenarnya dari negara-negara yang asal impornya besar itu masih banyak nih yang belum dikenakan tarif ya. Mungkin kalau kita lihat sebenarnya kayak Vietnam itu kan juga impornya mengekspor dalam jumlah besar ke Vietnam. Jadi apakah kemudian akan diberlakukan? Nah itu yang akan sangat krusial ke depan. Seperti apa dunia akan masih gonjang-ganjing sayangnya ya di pekan depan. Jadi mungkin volatilitas rupiah juga akan sangat terkena di sana.